suaraku nggak jelas dong. Iya. Jadi yang tadi ayat ini udah jelas. Oke, silakan Ibu Binef. Kalau Mau bantu balik bisa ke saya baca. enggak mau balik ke Gatar 5. Sekarang ayat ini udah jelas belum? Udah. Udah, jangan lompat-lompat ya. Gitu. Kalau udah jelas, boleh lompat. Sudah jelas, makasih. Terus Galatia 5 ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ini maksud ayatnya boleh tapi tidak membunuh gitu ya. Membunuh, sorry. Kemerdekaan Maaf, Kristen. Saya bacakan, Kita baca boleh satu ya, saya perikopnya. bacakan. Ibu Binef, Galatia 5. Udah jelas, kalau belum jelas saya bacakan. Boleh. Ayat Galatia 5 ayat 15. 15. Silakan, Pak. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, konteksnya ayat di sini. Oke, boleh saya baca satu perikop ya, berdapat kita ya. Maknanya ya. Bang CP dulu ya, Bang CP. Oke, saya baca satu perikop. Ya. Kemerdekaan Kristen supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Betul. Sekali lagi, aku Amin. katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Dan lagi, aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Iya, amin untuk firman Tuhan. Amin. Silakan dulu. Aku ada telepon. Sebentar. Aku agak telepon sebentar. Siapa yang Ibu handle Ines, tadi? sebentar. Aku ada telepon sebentar dari istriku sebentar. Sebentar. Aku ada telepon sebentar. Iya, siapa yang handle tadi? Siapa tadi yang nanya? Siapa yang mau jelasin tadi? Saya yang nanya Bu Winep. Silakan Pak Evata. Ya saya bacakan. Kan Bang CP udah menjelaskan. Perikopnya kemerdekaan Kristen. Bang CP udah menjelaskan tadi kan. Lanjutlah kalian. Ngapain saya harus menjelaskan kalau udah dijelaskan gitu.
Sebenarnya sama, saya sama Bang CP sama dalam menjelaskan. Kalau Alkitabnya satu pastilah sama. Betul. sebenarnya. Itu Nah, Pak Di Humble kayaknya mau menjelaskan. Oh iya, silakan Pak Biambo. Itu udah jelas sih, cuman yang saya agak curiga, maksudnya Agak apa ya? ada pertanyaan tambahan adalah membinasakan ini secara fisik atau secara iman, itu aja sih. Karena di Alkitab itu kadang-kadang dia memang bicara sebenarnya gitu. Enggak Apakah kayak ini gitu juga. membinasakannya Enggak kayak gitu juga, membinasakan Bos. iman Kayak Yesus bawa atau pedang, apa membinasakan kayak Yesus bawa pedang? Cek. Halo. Jadi enggak jangan terlalu dibawa secara Halo. Ya, Bang Cepe. Ya jelas bang. Jelas ya. Iya. Mungkin HP hostnya yang mungkin berat sekali ya. Oke, iya. Di sini katakan Loading. sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman yang ini yaitu iya loading hostnya ini ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita hidup saling mengasihi. Ini diikat ini. Tetapi jikalau kita sedang dalam bersilang pendapat kayak si Evata sama si Humble, contoh tadi. Ya, contoh tadi. Evata sama si Humble. Jika kamu saling bersilang pendapat, ingat. Jangan sampai membinasakan. Awas lu, gua matiin lu. Contoh begitu. Gak boleh gitu. Berarti benar bang. Bersilang pendapat itu memang hal wajar dalam kehidupan kita. Ya, tetapi jangan sampai membinasakan, tidak boleh. Karena tadi sudah diikat. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi kalau hal bersilang pendapat, contohnya dalam hal bisnis, pokoknya gue mau begini, pekerjaan, pokoknya ini data gue begini, segala macam. Oke, bersilang pendapat. Tetapi diikat harus saling mengasihi. Dan ingat, walaupun ada terjadi saling gigit-menggigit, artinya saling bertikai, ingat. Ya, karena berbeda pendapat, jangan sampai membinasakan. Tidak boleh. Wajar itu saling berbeda pendapat. Ya, yang penting jangan sampai membinasakan. Dalam hal apa? Melenyapkan nyawa seseorang, nggak boleh. Berarti Ya, benar. Oh, berarti itu kira-kira yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Bu Winif tolong buka Wahyu 10 dong, Bang. Bang Cepe. Iya. Bang CP, nggak ada Kristen membinasakan dong. Walaupun berbeda pendapat, tapi nggak mungkin dia juga, kalau dia Kristen nggak mungkin membinasakan dong. Bang Cepe. Bang Cepe. Kebanyakan Kristennya itu di KTP doang, Pak. Bang Cepe, KTP-nya. Iya, kenapa Pak? Wahyu 10 ayat 12 Apa sekarang? gimana, Bang Cepe? Kita ngomong ini. Bang Bang Cepe. Cepe. Wahyu 10 ayat 12 coba deh. Ya, Pak. Wahyu Bang 10 ayat Cepe. 12. Lompat. Oke, lompat lagi. Wahyu Iya. Ini dua yang ngomong ini, Bang Cepe. Sebentar, satu-satu. Ini lompat-lompat nih. Yang lainnya Ibu Gina. lompat-lompat. Bu Winif, coba dulu buka Seharusnya dia punya Alkitab, dia belajar lagi. Wahyu 10 ayat 12. Wahyu 10 ayat 12. Wah, Wahyu 10 ayat 12. Wahyu 10 ayat 12. Wahyu Ya, coba bukakan Ibu. 10 ayat 12. Bang Cepe, makasih Nggak ya. ada. Ayatnya nggak ada. Wahyu Nggak ada 12. ayatnya. Wahyu 12 ayat 10 coba deh. Sama-sama Pak Gewe. Aku izin turun ya. Aku nggak tahu tiba-tiba dikasih ayat itu. Baru Wahyu 12 ayat 10 ya? kasih Tuhan Yesus Ayat 10 ya? Sama Saya saya juga bacain izin ya. turun Bang. Saya bacain lagi Terima nih. kasih, Shalom. Tuhan Yesus memberkati semua. Salam. Amin. Ya, ya. Amin. Amin, amin, amin. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa di pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita.
Nah, pertanyaannya adalah pemerintahannya maksudnya gimana pemerintahan Allah dan siapa yang mendakwa itu? Apakah Yesus Kristus? Boleh saya jawab, Bang? Oke, nyanyi kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba. Oh, silakan Ibu Atta, silakan. Saya jawab ya, boleh, Bang? Silakan Pak Ibu Atta, silakan. Oke. Jadi begini, saat Boleh. saat penghakiman dari yang tadi kamu bilang, tidak ada Allah, tidak ada Bapa, hanya Yesus yang ada. Karena Yesus itu menyatu dengan Bapa. Nah, kan Yesus sudah kembali ke sorga, dia udah menyatu dengan Bapa. Jadi kalau yang hadir itu di akhir zaman, hakim yang adil itu adalah Bapa. Jadi kalau yang itu Yesus. Nah, Yesus yang hadir dalam wujud Bapa. Dia pernah membuktikan kepada manusia, nih wujud gue siapa, dan dia bersatu dengan Bapa, dan Bapa pun bisa mengenalkan diri kepada manusia sebagai hakim yang adil. Itu paham situ. Makanya Yesus datang. Akulah hakim dan akan Tunggu, adil. Tidak ada hakim selain aku. Tidak ada hakim selain aku. Sebentar Pak Ibu Atta, maaf ya. Sebentar, iya. Jadi di dalam wahyu ini bukan ini loh ya. Wahyu itu bukan keadaan yang damai, belum keadaan damai. Kitab Wahyu adalah kejadian dalam penghakiman. Penghakiman itu diberikan kepada anak. Bapa tidak menghakimi. Bapak tidak menghakimi. Ya, mari kita baca kesaksian Tuhan Yesus dalam Yohanes 9, Yohanes 5 ayat 9. Iya. Yohanes 5 ayat 19, penghakiman itu kepada anak. Ya, coba kita baca ke bawah Ibu, coba dibacakan ke bawah kesaksian Yesus tentang dirinya. Penghakiman itu, gak apa-apa dibaca aja. Sebab Bapak mengasihi anak. Yang mana, Lanjut, Bang? Bu Nev. Ayat berapa? Gak apa-apa dibaca. Ya dari situ. Maka Yesus menjawab mereka, katanya. Menjawab mereka, 19 sampai katanya, ke bawah. aku berkata Dilanjut aja, kepadamu, baca aja. Ya. sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Nah, itu. Artinya Bapak dan anak satu. Sebab Bapak, lanjut. Enggak, lanjut. Bukan itu ayatnya. Lanjut. No, Sebab Bapa bukan begitu mengasihi Pak anak Ifat. dan ia menunjukkan Ini kayaknya loading banget, padanya handphone saya segala kayaknya berat sesuatu banget ini yang kayaknya. dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Good job. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan Good telah job. menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang yang supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Ayat 22. Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak Tadi menghormati 22 tadi. Bapa yang mengutus dia. Tadi 22 tadi. Yes. Tapi Iya, Bapak tidak sorry, Bang. menghakimi siapapun, melainkan Enggak, telah sorry, Bang, menyerahkan Bang. penghakiman itu Bentar, Bang. seluruhnya kepada anak. Enggak, karena di Matius 18 juga dibilang segala kuasa baik di bumi, baik di surga apa di bumi gitu sudah diserahkan kepadaku. Artinya bahwa Yesus Kristus itu memiliki kuasa baik di surga dan di bumi. Kira-kira begitu kali ya. Betul. Amin. Nah, yang jadi pertanyaan tadi itu pemerintahan yang Suaraku delay ya. coba deh yang tadi deh.
Kalau yang menghakimi sih kemungkinan besar sih Yesus Kristus ya, kemungkinan. Betul, karena tidak ada Allah lagi di situ, tidak ada Bapa, karena Bapa udah menyatu dengan Yesus. Oh enggak Bapak ada. Tiga pribadi itu Bapa ada. di mana? Itu Karena kan menjadi Yesus saksi sudah di kembali ke sorga. sorga, menyatu dengan Bapa, karena firman-Nya kembali ke Bapa. Firman yang diutus jadi manusia, terus dia bangkit, dia naik lagi ke atas, dia udah menyatu. Makanya itu waktu Halo, akhir zaman nanti tidak ada Allah suaraku sudah lagi, bagus. tidak ada Bapa, Bagus bang, bagus. hanya Suaraku sudah bagus. Yesus. Masih lagi delay ini suara saya ini. Enggak, Suaraku ada Ibu Lo Winef. paham nggak di sini? Makanya ada. ini Bagus. Trinitas nih begini, tidak Bagus bang, Ibu Winef. bagus. Iya bagus bang CP, Ya. bagus. Coba bagus. jawab pertanyaanku Ibu Winef. 1 tambah 1 berapa Ibu Winef? 2. Coba jawab pertanyaanku. 1 tambah 1 berapa? 2. Astaga nggak Oh, dengar berarti lagi nggak dia. delay 2. teman-teman. Ya, sudah bagus ya. Iya, iya, berarti nggak delay. Bagus. Aku nyamun itu doang. Oke. Di dalam kitab Wahyu, ya, dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa, pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Siapa pendakwa itu? Iblis, sang pendakwa, Ya si jahat. pendusta, ya, pendakwa. yang dilemparkan ke bawah. Kenapa? Ya si jahat. Oke, terus. Halo? Oh iya iya. Apa suara kok kencangan ya? Oke ya. Itu pendakwa ya dilemparkan ke bawah. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Oke, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin. Ya. Jadi dalam Alkitab ini pendakwa, ingat, pendakwa beda yang menghakimi. Ya, dalam narasi Alkitab, camkanlah baik-baik. Pendakwa berbeda dengan menghakimi. Pendakwa itu pasti kepada iblis, pendakwa kita. Oke ya.